Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Podcast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam juga kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah, momentum Ramadan adalah momentum untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah ataupun ibadah wajib. Dan itu kita rasakan sejak awal Ramadan, kita orang-orang beriman begitu bersemangat, berlomba-lomba melakukan kesolehan, ketaatan dengan bermacam-macam amalan sunnah. Dan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dan ini mesti kita syukuri. Kita tergerak, termotivasi untuk mengeraih pahala semaksimal mungkin. Kita tergerak, termotivasi untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan dari bulan Ramadan yang Allah janjikan kepada kita. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mesti menyadari bahwa ketaatan kita, kesolehan kita selama Ramadan itu sebenarnya adalah proses tarbiyah, proses untuk penempaan diri yang hasilnya nanti kita harapkan adalah sejak 1 Syawal untuk 11 bulan berikutnya. Bahwa kita bersemangat, termotivasi begitu luar biasa untuk beribadah di bulan Ramadan, itu adalah bagus. Tetapi kita mesti memastikan itu juga terrealisasi di hari-hari berikutnya sejak 1 Syawal. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya semangat kita beribadah, semangat kita beramal hanya di bulan Ramadan saja, kita khawatir kita menjadi para pengabdi penyembah Ramadan. Padahal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bukan pengabdi penyembah Ramadan, tapi menjadi pengabdi penyembah Ar-Rahman. Kita diinginkan oleh Allah menjadi ibadur Rahman, menjadi hamba-hambanya yang mulia. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka madrasah Ramadan yang kita ikuti sejak dari awal sampai akhir insya Allah mesti menghadirkan orang-orang yang dikategorikan oleh Allah sebagai ibadur Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63 menjelaskan, wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang mulia itu adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Ibadur Rahman itu adalah orang yang memberikan rasa aman, rasa damai untuk orang sekitarnya. Kapan ini terrealisasi? Kapan ini terjadi? Proses awalnya adalah di bulan Ramadan. Dan nanti ditargetkan 1 Syawal semakin nampak buah dari Ramadan yang kita isi dengan ibadah yang maksimal ini. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ibadur Rahman itu adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Ibadur Rahman itu terlatih selama 1 bulan penuh untuk qiyam Ramadan, melakukan salat tarawih dan witir. Maka ciri khas ibadur Rahman itu adalah orang yang terbiasa tahajud di malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman juga mereka yang senantiasa berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama Ramadan mereka dilatih untuk itu. Mereka tahu betul ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Apakah menjelang berbuka, atau di sepertiga malam terakhir, ataupun misalnya di 1 malam, di 10 hari terakhir, yaitu di malam-malam ganjil, yaitu malam Lailatul Qadar. Mereka melakukan zikir, doa,
memuji, menyanjung, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di luar Ramadan mereka pun juga termotivasi untuk berdoa kepada Allah. Dan di antara doa-doa yang mereka lantunkan itu ada doa secara khusus mereka bermohon kepada Allah agar diselamatkan dari azab neraka Jahannam. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mereka begitu khusyuk, begitu serius bermohon, bermunajat kepada Allah agar diselamatkan dari azab neraka Jahannam. Kenapa? Karena azab neraka Jahannam adalah azab yang begitu dahsyat, yang maha luar biasa, dan itu adalah tempat yang paling buruk di akhirat kelak. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga mengajarkan kepada ibadur rahman untuk senantiasa peduli dengan orang lain. Mereka rajin berinfak, bersedekah, memberikan bantuan orang lain. Bahkan mereka juga membiasakan diri memberikan iftar, perbukaan kepada orang yang berpuasa. Atas dasar apa? Sederhana, ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin diselamatkan dari azab neraka, ingin mendapatkan pahala berlipat ganda. Ini mereka lakukan semua selama Ramadan. Targetnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi kalau seandainya ini tidak berbuah di luar Ramadan, inilah yang kita khawatirkan. Kita hanya menjadi ibadur Ramadan. Sementara ibadur Rahman itu adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka senantiasa terbiasa berinfak. Walaupun mungkin jumlah nominalnya sedikit, tapi mereka melazimkan atau merutinkan berinfak setiap hari. Mereka merutinkan peduli dengan orang lain. Mereka merutinkan membantu orang lain. Itulah ibadur Rahman. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sukses dalam tarbiyah Ramadan, di madrasah Ramadan, akan nampak pada 11 bulan berikutnya terhitung sejak 1 Syawal. Mereka menjadi ibadur Rahman, menjadi hamba Allah yang mulia. Bukan sekedar ibadur Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.